Hai Sobat PK3D, saat ini saya sedang berada di Indonesia International Motor Show yang diadakan di G-Expo Kemayoran. Di sini banyak banget nih inovasi tentang otomotif yang tentunya bakal bikin kamu tercengang. Salah satunya adalah ambulan elektrik pertama di Indonesia. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita masuk ke dalam. Nah Sobat PK3D, sekarang kita udah ada di Hall A1. Yuk kita lihat aja yuk, ada inovasi otomotif apa sih di dalam. Halo Sobat PK3D, sekarang saya sedang berada di Indonesia International Motor Show yang diadakan di G-Expo Kemayoran. Nah, di sini ada yang menarik nih Sobat PK3D. Di sini ada ambulans elektrik pertama di Indonesia. Seperti apa bentuknya? Seperti ini nih. Nah, mobil ini bernama Glora E yang dikembangkan oleh DFSK. Seperti apa penampakannya? Yuk kita lihat ke belakang. Sekarang saya akan bertanya langsung nih sama Bapak Jimmy dari DFSK ya Pak ya. Boleh diperkenalan diri dulu Pak. Bapak di sini sebagai apa Pak posisinya? Baik, saya di sini sebagai training manager untuk DFSK, Sopon Indo Otomobil Indonesia. Dan untuk training sales, training technical, dan juga after sales. Oke, Pak boleh dong saya diceritain sedikit, diberi ulasan mengenai Glora E ini. Karena kan ini ambulans elektrik pertama ya yang ada di Indonesia ya. Iya. Jadi Glora E ini adalah mobil komersial pertama di Indonesia yang kelasnya komersial, di segmen komersial. Jadi banyak mobil-mobil listrik yang sudah beredar di Indonesia, tapi kita pertama kali ya, DFSK mengeluarkan mobil listrik komersial pertama di Indonesia. Terus untuk ketahanan baterainya, dia bisa berapa jam atau berapa kilo nih Pak? Untuk baterai kita bisa sampai dengan 300 km. Cuman ya jaga-jagalah kita di 250, 275 lah ya, kita sebut begitu. Cuman di spesifikasi bisa 300 km lebih gitu. Karena antara negara 4 musim dan negara 2 musim seperti kita, itu akan lebih menguntungkan di negara 2 musim. Untuk 300 km di negara 4 musim, artinya di negara 2 musim bisa lebih lagi sebenarnya. Cuman ya kita juga jangan, sama lah kayak kita bawa mobil bensin, kalau sudah kedip-kedip lampu bensinnya ya jangan di jalan. Iya betul. Ternyata dia bisa sampai 300 km nih Sobat PK3D, jauh juga ya Pak sebenarnya ini. Oke Pak. Kalau gitu kita lihat coba ya di dalamnya seperti apa. Pak, boleh. Saya pamit lihat-lihat ke belakang dulu ya Pak. Nah, selamat siang Pak Krisna. Halo, selamat siang. Iya, Sobat PK3D. Berikut adalah Bapak Krisna ya. Pak, untuk ambulans ini dikembangkan oleh karoseri yang dari Bapak ya? Iya, betul sekali. Karoseri CKM atau Cahaya Kurnia Mandiri. Baik, Pak, seperti yang kita lihat sebenarnya ini udah banyak alat-alatnya ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya sudah hampir memenuhi untuk standar emergency Mbak Desa. Karena sudah ada pasien monitor, ventilator, suction pump. Ya udah, coba deh lihat lagi. Sudah banyak banget nih alat-alatnya, udah lengkap dan tentunya sudah sesuai standar ya Pak ya? Betul. Ya, Pak, kalau untuk ngomong-ngomong terkait standar dan peraturan nih sebenarnya, terkait mobil listrik ini ada peraturan dari pemerintah yang sudah resmi belum sih Pak? Ada Mbak, itu sudah ada. Dia sudah ada di Instruksi Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang
penggunaan kendaraan bermotor motor listrik. Oh, oke. Berarti sebenarnya udah mengantongi izin dan sebenarnya udah aman-aman aja ya, Iya, Pak, kalau dipakai mah. Nah, Oke, Pak, kalau misalnya ambulans ini tadi kan sudah dijelaskan nih sama Pak Jimmy kalau dia ini bisa menempuh jarak 300 kilo ya. betul. 300 kilo. Nah, untuk waktu chargingnya sendiri berapa lama sih, Pak? Kalau waktu charging sendiri, kalau fast charging itu 2,5 jam dari 0 sampai 80%. Nah, untuk standar chargingnya itu kurang lebih 5 sampai 7 jam. Jadi 7.000 watt. Dibuat. Oke. 7.000 watt. 300 kilo hanya dengan charging selama 2 jam ya, Pak? 2 jam atau 2,5 jam? Iya, Sebenarnya ini cukup, fast charging. iya, cukup singkat ya waktu charge-nya. Betul. Iya, Pak. Oh, nah, untuk kan ini kita membandingannya dengan mobil biasa ya, Pak. Betul. Ambulans listrik dan ambulans biasa. Untuk ambulans listrik ini hingga full dia memerlukan daya yang kalau dirupiahkan itu berapa sih, Pak? Kita asumsi ya Mbak ya, asumsi baterai ini kan 42 kWh. 1 kWh kita anggap 1.700. Berarti dari 0 sampai 100% itu kurang lebih ya, 70.000 bisa dan menempuh menghasil 250 km. 250 atau sampai 300 kilo ya, Pak. Nah, untuk alat-alat yang di dalam ambulans ini, karena kan kita ngomongin ambulans ya, Pak ya. Betul. Ini kan memang basisnya listrik juga ya, Pak. Iya. Apakah akan mengurangi jarak tempuh tadi, Pak, kalau misalnya ada pemakaian nih di jalan? Ya, saya rasa sih pasti akan mengurangi jarak tempuh, Mbak. Tapi kan yang seperti yang kita ketahui, ambulans itu untuk rujukan tidak sampai 50 km dalam sekali rujukan, Mbak. Sedangkan jarak tempuhnya mobil ini bisa sampai 2,5 sampai 300 km. Jadi saya rasa itu tidak menjadi sesuatu hal yang berpengaruh di sini. Karena berkurangnya pun tidak signifikan ya, Pak ya. Betul, Mbak. Ya, 50 km itu mungkin di dalam kota ya, Pak Dalam ya. kota. Iya, dalam kota. Dan alat-alat kesehatan saat ini kan sudah ada baterai juga. Oh iya, betul-betul. Sudah ada baterai built-in. Jadi nggak harus nancep terus ya, Pak ya, nggak harus mengurangi daya listrik di mobil ini juga, kayak gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong lagi nih, kan kita masih awam ya kadang dengan adanya mobil listrik. Nah, ini ada ambulan listrik nih. Ambulan listrik. Apakah dia juga, misalnya nih kalau hujan, apakah dia akan ada konslet atau apa gitu, ada banjir dia konslet enggak, kayak enggak. gitu? Baterai mobil kita ini sudah standar IP67, Mbak. Ini standarisasi perlindungan terhadap baterai dari banjir, dari misalnya guncangan, debu. Itu kita sudah lulus sertifikat IP67. Oh, berarti sebenarnya aman-aman aja ya, Aman, Pak, Mbak. dipakai. Betul. Oh, jadi kalau misalnya Jakarta ini kan kadang banjir juga ya, Pak. Betul. Waktu evakuasi di kala banjir itu sebenarnya masih aman juga. Masih aman, Mbak. Masih aman juga. Jadi sebenarnya mitos-mitos tentang kalau misalnya mobil listrik bakal mogok atau apa waktu banjir itu sebenarnya nggak bener juga ya, Pak ya. Ya, seperti itu nih Sobat Pikat. Yuk kita lihat-lihat lagi ke sebelah sana. Silakan. Mari Pak Krisna. Nah, Sobat PK3D, CKM ini juga cermat dalam menata interior yang ada di dalamnya. Alkes-alkesnya juga tertata dengan rapi. Salah satunya ada bag emergency yang saya pegang saat ini. Walaupun ada alat-alat advance, alat-alat seperti ini juga tetap diperhatikan dan tetap ada di dalam ambulans ya, Pak ya. Sesuai standar. Iya, betul, semuanya sesuai standar yang ada di dalam pergub ya, Pak, tentunya. Nah, wah, cukup berat ya. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya, teman-teman. Kayaknya menarik nih, Pak, bagian dalam. Boleh. Wah, desainnya sebenarnya udah modern banget ya, Pak ya. Mbak. Sudah ada kamera, sudah ada TV, jadi ya sudah sesuai dengan standar mobil saat ini lah. Nah, detail-detail seperti itu juga diperhatikan nih Sobat PK3D. Nah, Sobat PK3D, kita tadi udah muter-muter nih, udah lihat juga seberapa lengkap ambulans elektrik pertama di Indonesia ini, yaitu Glora E ya, Pak ya. Betul, Mbak. Nah, saya tadi penasaran sih, Pak, ini nge-charge-nya di mana ya kalau boleh tahu? Kalau mobil Glora E ini ada 2 tempat charging, Pak. Yang fast charging ada di depan, di logonya, atau yang slow charging di sini. Bisa dibuka nih, Mbak, mirip isi bensin. Biasanya kan bensin ya, cuma ini listrik. Ya, oh. Iya, berarti Portnya ada di depan situ. ada 2 tempat charge ya, Pak ya. Betul.
Oke, perbedaannya apa sih Pak yang di depan dan di belakang ini? Kalau yang di depan itu biasanya untuk fast charging, Pak. Biasanya Oh, untuk fast charging. Itu adanya di kantor-kantor PLN, di Shell, beberapa pom bensin Shell sudah ada, atau di pom khusus untuk SPKLU. Untuk yang dayanya besar mungkin ya Pak ya? Karena dia bisa cas hanya 2,5 jam, tapi butuh listrik 30.000 kPa. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kita nih yang dari Jakarta mau keluar Jakarta pakai mobil ini nih Pak, sebenarnya nggak Nggak ada perlu masalah. khawatir ya? Karena di beberapa rest area sudah ada sih stasiun pengisian bahan bakar listrik. Udah banyak juga, ada juga di Shell, ada di Shell, PLN juga ya Pak ya? betul. Oh, oke nih. Nah Pak, kesimpulan dari ini tadi kan kita udah muter-muter ya Pak ya? Betul. Menurut Bapak nih, keunggulan dari ambulans elektrik ini dengan ambulans biasa itu apa sih Pak yang bensin gitu? Oke, yang pertama nih Mbak, dia di biaya perawatan. Perawatannya sangat murah sekali. Hasil perhitungan kita ya selama 5 tahun itu kurang lebih hanya butuh 4 juta rupiah Selama 5 tahun? Tuh. Bukan 1 tahun ya Sobat PK3D, Ya. tapi 5 tahun. 5 tahun. Itu karena kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ada baterai, nggak ada oli, nggak ada part-part lain. Dia kan partnya hanya baterai dan dinamo. Kalau baterainya sendiri sudah garansi 5 tahun, dinamonya garansi 5 tahun. Jadi jika ada kerusakan sebelum masa garansi habis, itu bisa diganti baru. Berarti sebenarnya biaya pemeliharaannya sangat-sangat murah. Bayangkan loh cuma 4 juta selama 5 tahun ya Pak. Betul. Untuk pajaknya sendiri nih Pak? Pajak kurang lebih estimasi saya di angka 700 sampai 800 ribu rupiah. Murah banget, kayak pajak motor ya Pak ya? Betul, Mbak. Murah banget nih Sobat PK3D. Terus menurut Bapak ada keunggulan apa lagi nih? Keunggulannya hanya itu aja sih, maintenance dan biaya perawatan. Terus apa lagi ya? Hanya itu saja sih Pak. Ya. Itu ya Pak ya, tapi itu juga udah cukup banyak sih, mengingat sekarang kan kita memang paling banyak di biaya maintenance itu ya Pak ya. Satu lagi biaya operasional Mbak. Biaya operasional. Karena listrik nih Sobat PK3D. Betul. Nah, kalau mobil umumnya kan bahan bakar itu sangat fluktuatif ya Mbak ya. Pertamax atau Pertalite itu kan naik turun. Kalau ini kan lebih stabil. Kayak per kWh-nya ya hanya 1.700 rupiah. Kurang lebih ya gitu ya. Gantung dari besaran kWh yang dimiliki. Yang telah dibahas tadi nih, 70.000 bisa 300 km. Cukup banyak. Dalam rentang waktunya 8 jam ya Pak ya? Kira-kira 8 jam. 8 jam. Tapi kalau di fast charging hanya 2 jam setengah. Wah, itu keren banget loh Sobat PK3D. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, awal mula ada ide nih Pak buat adanya ambulans elektrik itu gimana sih Pak? Saya agak penasaran nih Pak. Ya, saya dengar pemerintah kan sekarang lagi gembar-gembor untuk zero emisi ya Mbak ya. Iya, betul. Supaya bisa mencapai itu kan harus harus memakai kendaraan yang hemat yang zero emisi juga. Yang kendaraan yang zero emisi itu ya salah satunya ambulans listrik. Ya, jawabannya adalah kendaraan listrik, betul. Makanya kita mencoba berinovasi dengan membuat sebuah ambulans yang bertenaga listrik. Iya, tapi keren banget sih. Ini adalah satu terobosan baru yang merupakan inovasi berguna banget sih Pak. Ini iya, selain zero emisi kan kita juga di Jakarta tentunya yang sudah banyak emisi ini dan sudah banyak kendaraan, perlu kendaraan-kendaraan listrik seperti ini. Dan semoganya nanti banyak ya Pak yang menggunakan Gelora E ini agar nantinya tetap menjaga emisi tetap sedikit di Jakarta ini. Nah, Sobat PK3D, itu tadi merupakan ulasan dari Gelora E yang merupakan ambulans elektrik pertama di Indonesia. Sampai jumpa lagi ya di ulasan-ulasan berikutnya. Terima kasih Pak Krisna. Ya, sama-sama Mbak Teresa. Sobat PK3D, itu tadi adalah inovasi otomotif menarik yang ada di Indonesia International Motor Show 2023 ini. Banyak banget kan inovasinya, salah satunya yang tadi kita ulas adalah adanya ambulans elektrik. Jangan lupa untuk saksikan konten-konten menarik yang tentunya edukatif
berikutnya. Jika kamu mengalami kegawat daruratan medis, jangan lupa untuk menghubungi 112 atau 119, atau kamu bisa menggunakan fitur Jak Ambulan pada aplikasi Jaki atau Jak Sehat, atau menghubungi kami melalui WhatsApp di 081 112 119 119. Sampai jumpa!